Assalamualaikum anak-anakku para peserta PPDB dan rekan-rekan orang tua. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya supaya Anda atau anak Anda lulus PPDB. 100% dijamin pasti diterima asal Anda ikuti saran-saran kami. Yang pertama adalah Anda mengikuti prosedur, mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Anda dapat mengikutinya atau mengetahuinya dengan cara membuka website PPDB, kemudian masuk ke provinsi Anda, kemudian cari jalur atau tingkat pendidikan yang akan Anda ikuti tahun ini. Semua peraturan yang kami sebutkan di dalam video ini merujuk kepada keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, yang diterbitkan untuk PPDB tahun 2022. Selamat menyaksikan video ini. Semoga tujuan Anda mengikuti PPDB tahun ini dapat tercapai. Amin. Assalamualaikum. Selamat datang di Lenong Urban, humornya orang Jakarta. Ayah kan sering mengurus sekolah anak-anak ya. Sekarang kan pakai jalur PPDB nih. Udah 3 tahun terakhir. Nah, sekarang apa sih tipsnya buat yang PPDB yang sekarang? Jadi anak-anak dan orang tua yang lagi ikut PPDB, ikuti saran ayah. 100% diterima. Oh, berarti kalau nonton video ini bisa tahu tips-tipsnya ya? Tipsnya kita kasih tahu. Ya, oke. Sekarang gimana? Nah, menurut Bunda nih sama orang tua juga, kalau kita mau masuk sekolah yang kita inginkan, kita nggak usah bilang sekolah favorit, sekolahnya artis, sekolah siapa, yang nggak usah deh. Pokoknya sekolah yang kita mau. Itu kita mesti ngapain? Belajar yang rajin, supaya biar nilainya bagus. Oh, itu zaman dulu. Oh, zaman dulu kita lihat name-nya bagus, dapat sekolah yang dia mau. Iya. UN, kemudian UN-nya bagus. Sekarang belum tentu. Nah, nilainya 100 semua pun belum tentu terima kalau sekarang. Nah, jadi gimana? Nah, sekarang kita amati ada 3 jalur utama PPDB. Nah, sekarang ada jalur yang namanya jalur prestasi akademik. Ada jalur yang namanya afirmasi, pemerataan ekonomi. Ada jalur yang namanya zonasi. Nah, gimana itu prosedurnya dulu deh, alur pelaksanaan. Sekarang kita tanya dulu persepsi masyarakat. Kalau kita mengutamakan kualitas pendidikan, kira-kira dari 3 jalur itu yang kuotanya paling gede yang jalur mana? Prestasi dong. Itu zaman dulu. Zaman sekarang jalur prestasi justru kuotanya paling kecil. Cukup 18%. Dikit banget, nggak nyampe 20. Itu pun belum selesai. Kita ada lagi peraturan yang namanya persentil. Nilai anak-anak, katakanlah yang 100 semua tadi, kita sentil. Jadi? Nah, yang pertama ada persaingan yang namanya persaingan internal ya. Jadi hanya ranking 1 sampai 15% yang nilainya tidak kita diskon. Yang nggak didiskon. Jadi misalnya ada 200 anak. Ranking 15%-nya kan berarti ranking 30. Ranking 1 sampai 30 nilainya kita akuin full. Ranking 31 kita diskon 10%. Diskon dong, enak aja. Nggak boleh tinggi-tinggi nilai. Terus kedua ada persaingan ini nih, nilainya udah bagus, persentilnya 1, kita campur dengan prestasi non akademik, aktivitas OSIS. Gitu. Iya dong, jangan tinggi-tinggi nilainya. Jadi kalau orang-orang mau nilainya tetap bagus, dia harus dia mesti punya OSIS. Pertama pengurus OSIS, ketua nilainya 100. Ketua cuma ada 1 di sekolah ya? Enggak, ketua ekskul yang lain juga dianggap 100 lah. Ketua PMR Pramuka tetap 100. Ketua PMR Pramuka mungkin ekskul basket, bikin aja ekskul apa yang orang nggak banyak biar ini. Itu 100. Nah, terus yang kedua, misalnya itu pengurus inti, sekretaris bendahara itu 67 nilainya. Jadi bobot aktivitas OSIS tadi, ekskul tadi 5% ya. Kemudian yang ketua bidang, ketua seksi nilainya 33. Kemudian yang anggota biasa nih, paskibra yang cuman baris-baris gitu kan, nilainya berapa? 0. Kecuali ketua sama sekretaris sama ketua bidangnya, anggotanya 0. Gitu. Iya. Udah mereka juga aktif kan ya? Iya, biarin aja. Kalau nggak jadi ketua, 0. Nah, itu jadi sehingga nilai akademiknya tereduksi dengan kegiatan-kegiatan lomba takadal lah, segala macam kayak gitu. Jadi anak yang nilainya 100 tadi, kalau cuma ngandelin rapotnya doang tapi nggak punya sertifikat prestasi non akademik kayak lomba takadal, lomba cupang segala macam, ya nilainya cuma 30 rapot doang. Kalau nggak jadi pengurus OSIS, ya udah mentok di rapot. Makanya prestasi akademik sorry ya, nggak kita jamin diterima. Jadi jalur prestasi akademik tidak 100% diterima. Jadi ayah nggak bisa bilang anak-anak ya, belajar yang bagus, ntar lu pasti diterima di sekolah yang diinginkan. Nggak bisa juga, karena
itu tadi banyak faktor. banyak faktor biar nilai akademik tidak terlalu dominan. Iya loh. Iya. Nah terus jadi ada, nah itu kan yang jalur prestasi. Terus jalur berikutnya? Ada jalur namanya jalur afirmasi. Ini untuk pemerataan ekonomi untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi. Sehingga mereka udah kita kasih KJP segala macam, kita kasih lagi kuota untuk masuk sekolah negeri itu 25%. 25%. Ya, tadi kan 18, sekarang 25. 25. Gimana tuh? Tapi kita juga nggak jamin juga mereka masuk semua. Jadi karena ada aturannya juga. Oke. Prioritas 1. Apa tuh? Itu untuk ini wajib diterima prioritas 1. Karena mereka itu adalah orang yang meninggal karena orang tuanya meninggal karena COVID-19. Anak dari orang tua yang meninggal. Itu kalau itu nggak bisa diganggu. Itu nggak bisa diganggu. Udah given. Nah, terus yang kedua adalah yang punya KJP, PIP segala macam ya, ada syarat administrasi. Saran ayah beresin dari sekarang, jangan sampai ada pas mau daftar kartunya udah mati kayak gitu kan. Nanti ada kendala-kendala non teknis yang membuat dia akhirnya nggak keterima gara-gara itu tadi syarat administrasi. Penuhin dari sekarang. Nah, manakala ternyata pendaftarnya masih lebih banyak diseleksi. Nah, cara seleksinya zonasi. Zonasi. Bukan nilai. Sorry, nilai nggak dipakai. Oke, jadi zonasi di dalam nah, jadi sesama pemegang kartu, kalau zonasi 1-nya udah diterima semua, baru zonasi 2 boleh masuk. Kalau zonasi 2-nya udah masuk, baru zonasi 3-nya boleh masuk. Gitu aturannya. Iya. Begitulah zona afirmasi. Nah, itu jalur yang ketiga? Jalur ketiga jalur yang paling banyak. Gimana tuh? Jalur zonasi. Oke. Jadi yang tadi yang kalau nggak dapat di KJP bisa boleh, ikut lagi ya? Boleh. Sini ya? Boleh. Okay. Selama dia belum diterima, dia boleh ikutin jalur yang ada. Iya, boleh. Yang kemudian. Boleh. Oke. Nah, itu gimana jalur zonasi? Kuota paling banyak. Berapa persen? 50%. Nah, bayangan Bunda kalau namanya jalur zonasi seleksinya gimana? Ya mungkin jarak terdekat itu yang dengan sekolah ya. Orang banyak yang mikir kayak gitu. Rumah saya tiap hari pergi kerja, pulang kerja lewatin sekolah. Tapi ternyata dia beda RT sama sekolah. Jadi ada yang bilang kayak gitu, saya cuma 100 meter, 200 meter. Nah, itu dekat nggak jamin. Bukan, kalau di daerah yang lain ada yang pakai aplikasi ya. GPS-nya. Diukur rumahnya. Beda 1 meter bisa beda 1 nasib di sono. DKI beda. Kita berdasarkan RT. Jadi gimana tuh dengan RT? Ada zonasi prioritas 1, yaitu RT-nya sekolah dan RT sekitar sekolah. Oke, itu zona 1. Zona itu 2. Ada berapa RT tuh yang bisa begitu? Mungkin di Jakarta yang masuk zonasi 1 dan 2 itu kurang lebih kalau dari segi jumlah ya, kalau itu satu sekolah mungkin sekitar 10 sampai 15 ya, tergantung sekolahnya juga ya. Iya. Ya kita anggap aja kasarnya 15 deh. 15. Kemudian jumlah SMA negeri di Jakarta itu kan ada 115. Anggap aja jadi 1.500, kita buatin deh jadi 2.000 lah. Kemudian dari jumlah RT di Jakarta nih 30.417. Sampai hafal 30.417. Jadi 2.000 banding 30.000 lah gitu. Nah, kurang lebih sekitar 5-6% lah kurang lebih. Kecil banget ya. Iya, jadi 5-6% anak Jakarta nih. Udah pasti diterima. Bisa dengan jalur itu. Karena dia berada di zona RT elit lah kita bilang ya. Nah, yang lain diseleksi terpaksa. Yang lain tuh gimana caranya? Kira-kira Bunda seleksinya pakai apa? Yang bagus lah gitu. Kalau kita mengutamakan kualitas. Tetap kalau saya sih ngelihat nilai. Jangan ngomong nilai, jangan. Jadi nilai enggak lagi. Enggak. Nilai enggak penting. Adu tua. Umur. Makanya kita batasin untuk masuk ke SMA umur maksimumnya 21. Masih boleh. Itu udah kayak orang mau lulus kuliah loh. Ya mungkin kalau di negara lain ada lulusan sarjana tercepat 15 tahun. Kalau kita lulusan SMA pendaftar SMA paling senior 21. Iya, kita mah bukan pengen cepet, kita pengen lambat. Itu yang zona 3. Itu karena berebut nih ya. Itu nggak mungkin, karena zona 3 itu hitungnya per kelurahan, Bun. Jadi kelurahannya banyak, mungkin 10-12 kelurahan memperebutkan satu SMA. Iya, sementara SMP. SMP sama SMA sama ya, maaf ya, peraturannya sama. Sama SD agak beda.
Kita nggak usah bahas lah, karena SD cukup lah anak-anak masuk di SD. Itu di situ diperebutkan, sementara kursinya udah diatur. Zona 1 masuk duluan, baru zona 2 boleh masuk. Jadi zona 2 nggak boleh masuk kalau zona 1 belum masuk semua. Zona 3 setelah zona 1 dan 2 masuk, barulah dia sisa kursi-kursi yang masih ada, yang belum habis, diperebutkan oleh beberapa kelurahan. Kalau tadi RT mainannya, sekarang kelurahan. Itu udah sisanya Sisanya aja. Kalau doang. ada. Kalau insya Allah sih ada lah. Masih ada tapi ya. nggak banyak. Dan itu ngaturnya dengan siapa yang lebih tua dulu umurnya Siapa baru dapat. Jadi peraturannya siapa tua dia dapat. Tapi itu bisa nggak dia pindah pilihan ke sekolah lain gitu? Ya maksudnya gimana? Misalnya dia nggak dapat di yang sekolah yang menurut dia paling dekat, tapi dia jadi nanti pilihan sekolah lain yang. Kan udah diatur zona 3 itu di mana dia berada gitu. Dia nggak bisa pindah zona. Nggak bisa dong. Makanya zonasi udah diatur. Zona 3 jatahnya SMA ini yang kita boleh pilih. Satu kelurahan mungkin ada bisa milih beberapa, tapi kan digabung lagi sama kelurahan sono gitu kan. Kayak kita ini kan kita Keramat Jati. Iya. SMA yang kita kejar misalnya SMA di Keramat Jati. Tapi kan nanti ada yang orang Makassar juga boleh yang sekolah sono. Kalau kita Keramat Jati pengennya ke Tebet. Ke Tebet didonasi kagak bisa. Daftarnya udah ada daftar menunya. Jadi kita nggak boleh? Nggak boleh. Iya. Daftar menu udah ditentuin zona 1-nya. Nah ini persoalannya 5% anak punya zona 1 dan 2. 95% anak nggak punya. Itulah keadilannya PPDB. Soal nilai rapot, wah nggak penting itu. Iya. Kita nggak penting akademik. Ya udah kalau gitu itu kan kita nggak bisa rubah ya, karena udah ada SK-nya ya. Ada SK-nya. Nah sekarang gimana tipsnya biar bisa terima 100%? Tadi katanya ada tips sih. Iya. Dijamin nih anak-anak ya. Kalau mau keterima 100%, ya bapak-bapak, ibu-ibu juga pindahlah Anda ke zona 1 dan 2 dari sekolah yang Anda inginkan. Pindah, buruan urus. Kartu keluarganya urus, surat pindah ke zona 1 dan 2. Jamin terima. Pasti. Selagi peraturannya masih begini ya. Masih begini. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kalau pindah itu ribet, kan belum tentu orang pindah. Nanti semua orang pada pindah, mana mau itu orang Dukcapil. Orang Dukcapil tiba-tiba bingung. Kok ada mutasi internal warga Jakarta di sini ya, besar-besaran gitu. Ada yang kedua, kalau Anda kalah tua, tunggu aja sampai Anda tua, ikut PPDB lagi. Jadi umurnya nambah tahun depan. Kalau sekarang nggak keterima kalah tua, ikut tahun depan kan pasti nambah umurnya setahun. Iya. Udah nggak keterima juga, tahun depan masih sampai 21 kok boleh ikut. Jadi ikutlah PPDB setelah Anda tua. Karena prinsip kita ingat di PPDB, siapa tua, dia dapat. Yang ketiga ada lagi tipsnya? Yang ketiga udahlah, dua itu udah terjamin kok. Mau apa lagi? Nah ya sekarang simpulannya kalau PPDB sekarang gimana? Kesimpulannya PPDB sekarang kualitas akademik itu tidak diapresiasi. Jadi ya anak-anak ya sabar-sabar aja yang rajin belajar apresiasinya kayak gini ya peraturan. Yang rajin belajar tapi nggak pernah jadi pengurus OSIS. Waduh, kasihan deh. Terus kedua, anak-anak kalau di aktivitas OSIS atau ekskul kalau nggak jadi ketua atau pengurus inti ya Pak, pengurus lah, ketua seksi pokoknya harus jadi pengurus. Kalau nggak bisa ya terserah Anda deh, Anda masih mau nggak ikutan ekskul panas-panas, orang udah pulang kita belum. Kan biasa gitu anak ekskul. Orang udah pulang kita latihan baris lagi pasti udah. Tapi nggak dihargai di PPDB. Ya kalau mau ya silakan. Tapi kalau tahu itu apresiasinya di PPDB nggak ada, terserah. Tapi ayah sih nggak nganjurin. Itu. Ya jadi kesimpulannya gitu, aktif lah jadi pengurus segala macam ya. Itu kita kan nggak bisa merubah aturan main. Kedua, banyak-banyak lah ikut kejuaraan-kejuaraan yang kalau bisa yang kagak rame. Yang penting bisa juara. Yang bisa juara. Kalau kejuaraan atletik kan terukur. Ada batasnya. Kalau kejuaraan takadal ngukurnya gimana? Nggak tercatat di Komite Olimpiade Indonesia. Itu bikin aja. Tapi itu bisa dipakai? Bisa, sepanjang di endorse oleh dinas bisa. Tinggal undang aja satu anak Ciputat, satu anak Depok. Itu udah 2 provinsi. 3 sama DKI-nya. Itu bisa dibilang kejuaraan nasional takadal. Minimal 3 provinsi. Diikutin oleh 3 provinsi. Ya. Jawa Barat diwakili Depok. Banten diwakilin anak Ciputat. Sama anak DKI 3 udah kejuaraan nasional yang 1. Terima kasih tipsnya. Ya udah kalau gitu deh, tips udah, kesimpulan udah, ya tinggal nanti
ikutin jadwal dan ini ya, dan waktu pelaksanaannya jangan sampai lewat ya. Ya, kalau soal jadwal, kalau soal jadwal nih, kita tinggal buka website PPDB, siap PPDB, masuk ke provinsi masing-masing. Kalau kita provinsi DKI ya masuk ke DKI, kemudian kita lihat jadwal. Nah, yang ayah omongin tadi peraturannya ada di daftar unduhan. Jadi banyak ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak juga sekalian ya, itu nggak baca daftar unduhan. Mereka itu lebih suka nanya di WA grup. Ini yang jawab belum tentu baca juga. Belum tentu baca. Mendingan dia baca tuh peraturan, dia unduh, ya dia bisa tahu gitu. Jadi kesimpulan terakhir, PPDB sudah selesai sebelum dimulai. Keren kan? Karena udah tahu. Udah tahu siapa yang bakalan dapat, bakalan kagak. Belum dimulai udah tahu kita. Ya, terima kasih sudah menonton video kita. Semoga terhibur. Iya. Salam.